Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas tentang kisah seorang Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman yaitu adalah salah satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18 sampai 26 adalah contoh dari sebagian apa yang menceritakan keistimewaan Nabi yang kaya raya ini. Firman Allah yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia yang besarnya yang beliau miliki adalah yang pertama mengetahui bahasa semua binatang, yang kedua nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban, dan yang ketiga mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Kemudian yang keempat, dia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Tapi justru dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar seakan tidak terbatas ini, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Dia berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, mengapa engkau berkata seperti itu? Maka Jarsan berkata, mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain. Maka Jarsan berkata pada warga semut, wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iringan-iringan pasukan. Nabi Sulaiman pun, dari sini Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa pada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja. Sebagai wujud syukur, Nabi Sulaiman termasuk sebagai nabi yang paling pandai bersyukur. Seperti yang dalam Al-Quran, suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur. Lalu Allah memerintahnya melihat dia orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan. Sedangkan yang satu lagi, ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarnya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Kemudian yang keempat atau yang terakhir juga kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman, sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Sudahkah? Dalam posisi sedang sholat, maka tidak ada yang tahu sedikit pun, bahkan dari kalangan jin dan manusia. Jadi mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.